Apa yang membedakan nih antara profesor riset, profesor dan guru besar yang sudah ada di masyarakat ini? Perbedaan dari fokus ya. Kalau profesor riset jelas fokusnya adalah riset. Sementara kalau guru besar atau profesor di perguruan tinggi jelas fokusnya adalah pendidikan. Jumlah profesor riset di BRIN saat ini sebanyak 688 profesor riset. Belakangan ini kan memang banyak peneliti yang dikukuhkan sebagai profesor riset di usia yang cukup relatif muda ya Prof ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah fenomena? Ada profesor riset yang kita kukuhkan yang usianya 36 tahun. Dan untuk menjadi profesor riset itu ada kriterianya tentu Nah, saja. kriterianya apa nih Prof? BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, selamat datang di BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Bersama saya Berlian Irawan. Kita akan membahas seputar pengukuhan profesor riset di BRIN. Profesor riset merupakan gelar akademik tertinggi yang diberikan kepada seseorang peneliti di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini bukan sekadar gelar, melainkan pengakuan atas dedikasi luar biasa dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas, solusi inovatif, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Telah hadir bersama kita Ketua Majelis Profesor Riset BRIN, Profesor Dr. Gadis Sri Haryani. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya Bu ya. Hari ini majelis baru saja mengukuhkan 4 profesor riset. Apa acara ini rutin diselenggarakan Bu? Dan berapa nih Bu jumlah profesor riset di BRIN saat ini? Ya, memang acara pengukuhan profesor riset di BRIN ini diselenggarakan secara rutin ya sejak BRIN didirikan, bahkan sebelumnya karena sudah dilakukan di lembaga-lembaga riset seperti LIPI, BPPT, Batan, Lapan dan sebagainya. Dan jumlah profesor riset di BRIN saat ini yang merupakan gabungan dari keseluruhan lembaga riset tersebut termasuk dari kementerian sebanyak 688 profesor riset. Oke, jadi ada 688 profesor riset. Betul. Luar biasa sekali. Nah, Prof, kita kembali ke belakang dulu nih ya. Flashback dulu lah ceritanya nih. Bagaimana nih awal mulanya lahirnya profesor riset di Indonesia nih? Dan apa tujuan awal dari pemberian gelar ini? Profesor riset ini diinisiasi oleh LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekitar tahun 2005. Ya, pada tahun itu dikukuhkan beberapa peneliti ahli utama atau saat itu disebut ahli peneliti utama menjadi profesor riset. Dan tujuannya adalah untuk mengapresiasi prestasi yang sudah dicapai oleh para peneliti utama ini dalam bidang penelitian dan inovasi, sehingga mereka semakin bersemangat dan juga untuk mempromosikan sehingga dikenal baik secara nasional maupun internasional. Oke, ini jadi bentuk apresiasi kepada para peneliti ya, Betul. Prof ya, luar biasa. Dan kalau boleh tahu, kira-kira saya bisa nggak si Prof jadi peneliti nih? Ya, untuk jadi peneliti bisa ya mendaftar ke lembaga penelitian, yang jelas sekarang hanya bisa di BRIN. Dan untuk menjadi profesor riset itu ada kriterianya tentu saja. Kriterianya apa nih Prof? Pertama-tama harus mencapai jenjang fungsional peneliti sampai jenjang tertinggi yaitu peneliti ahli utama. Ya. Kemudian yang kedua harus memiliki pendidikan S3. Dan kemudian yang ketiga adalah memiliki publikasi dari hasil penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional khususnya. Itu antara lain 3 yang utama. Selain itu tentu saja menyusun naskah orasi yang nanti akan dibacakan ketika melakukan orasi. Oke, jadi 3 yang utama ya. Ya. Harus S3, punya publikasi
internasional dan juga nasional, serta tadi sebagai peneliti. Jenjang Jenjang tertinggi. tertinggi ya, Iya, peneliti ahli jenjang utama. fungsional. Ya. Luar biasa. Nah, tapi apakah ada tantangan terbesar nih, Prof, saat profesor riset pertama kali diakui sebagai jabatan paling puncak nih dalam dunia penelitian? Ya, tentu saja di Indonesia waktu itu belum ada, ya. Profesor riset belum ada, yang ada profesor yang merupakan guru besar di perguruan tinggi. Itu diupayakan oleh LIPI dan lembaga-lembaga bersama-sama untuk tadi mengapresiasi peneliti utama karena memiliki kualifikasi yang sangat signifikan bahwa mendapatkan gelar profesor riset. Dan ini tantangannya tentu saja adalah pemahaman ya mengenai profesor riset dan juga pengakuan. Karena selama ini baik dari kalangan akademisi atau masyarakat, pemerintah mengetahuinya hanyalah profesor guru besar di perguruan tinggi. Nah, belum ada profesor riset ya di bidang riset. Nah, oleh karena itu kita perlu terus-menerus pada saat itu sejak 2005 itu memberikan pemahaman agar profesor riset ini dikenal dan diakui oleh semua kalangan. Nah, ngomongin soal tadi Profesor menyinggung ya, profesor riset dan profesor dan juga guru besar nih. Kira-kira perbedaannya apa sih, Prof? Apa yang membedakan nih antara profesor riset, profesor dan guru besar yang sudah ada di masyarakat ini? Iya, yang jelas perbedaan dari fokus ya. Kalau profesor riset jelas fokusnya adalah riset. Walaupun itu tidak satu-satunya. Bisa juga profesor riset itu si peneliti ini mengajar juga di perguruan tinggi, kemudian juga bisa membimbing baik S1, S2, S3 sebagai kopromotor ya. Kemudian juga bisa melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang bersifat terapan yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat tapi untuk mengatasi permasalahan. Sementara kalau guru besar atau profesor di perguruan tinggi jelas fokusnya adalah pendidikan ya. Selain itu mereka kan tridharma perguruan tinggi ya. Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu seimbang kalau di sana karena fokusnya adalah pendidikan, bagaimana untuk mendidik mahasiswa hingga mencapai jenjang-jenjang pendidikan tertentu S1, S2 atau S3 dan sebagainya. Jadi itu beda fokusnya saja. Beda fokus ya. Jadi Ya. profesor riset fokusnya adalah melakukan riset untuk meneliti dan menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat tentunya Betul, pasti. Tapi betul. kalau untuk profesor atau guru besar lebih ke pendidikannya ya, Betul. fokusnya Ya. seperti itu ya, Profesor ya. Nah, Prof, terkait penyatuan lembaga riset yang ada di Indonesia nih, khususnya sekarang sudah menjadi BRIN ya, Prof Ya. ya. Apakah ini memberikan dampak yang positif nih, Prof, terhadap efektivitas peran profesor riset sendiri? Ya, sebenarnya ini merupakan strategi dari pemerintah ya untuk mengefisienkan efektif dari segi sumber daya manusia khususnya peneliti, kemudian juga sumber daya anggaran, fasilitas penelitian, laboratorium dan sebagainya. Dan supaya lebih memudahkan dan terjadi integrasi kohesif antar peneliti yang tadinya tersebar di berbagai lembaga penelitian pemerintah khususnya dan juga di kementerian ya. Nah, ini dengan sendirinya akan lebih efisien dan efektif bila bersama-sama dikelola, di-manage bersama-sama. Cuman tantangannya memang karena sekian banyak ya, kalau di total itu bisa ribuan kan jumlah, sehingga perlu manajerial yang kuat dan terus-menerus gitu ya, memperhatikan sumber daya manusia ini dengan betul-betul supaya kebutuhan yang menjadi kan dia sebagai peneliti, tugas utamanya peneliti itu bisa terpenuhi. Oh, seperti itu ya jadinya ya. Nah, Prof Gadis nih, bisa jelaskan bagaimana peran dan kontribusinya profesor riset khususnya di lingkungan BRIN maupun juga ekosistem riset inovasi secara nasional nih? Iya, jadi memang karena profesor riset itu tugas utamanya adalah melakukan penelitian yang berdampak terhadap ilmu pengetahuan ya, kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian juga teknologi dan juga mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, di nasional maupun di internasional. Misalnya masalah perubahan iklim yang sekarang tidak bisa kita kesampingkan,
kemudian masalah pencemaran dan kekurangan air dan sebagainya itu sudah merupakan masalah di dunia dan juga tentu saja di Indonesia. Nah, ini peneliti-peneliti yang merupakan profesor riset ini dengan kondisi seperti ini mereka melakukan penelitian terhadap hal-hal yang tadi dampaknya akan signifikan terhadap kondisi nasional maupun internasional, dan ini tentu saja akan membangun ekosistem riset yang lebih maju dan berkembang ya dengan adanya kontribusi dari para profesor riset. Oke, memang seperti itu ya jadinya. Nah, Prof, kan menjadi seorang profesor riset itu pasti ada salah satunya publikasi ya. Betul. Nah, banyak nih publikasi dari profesor riset yang sangat bagus namun belum banyak nih diketahui oleh masyarakat luas khususnya gitu ya. Apa nih BRIN memiliki strategikah khusus untuk mendiseminasikan hasil riset ke masyarakat dan juga industri mungkin, Prof? Profesor riset itu atau peneliti ya pada umumnya ya, itu memang harus mempublikasikan hasil penelitiannya agar diketahui dan bentuk pertanggungjawaban juga terhadap penggunaan anggaran dana yang berasal dari pemerintah atau sumber-sumber lain ya. Nah, ini memang karena bentuknya sangat ilmiah sehingga kurang dipahami oleh masyarakat biasa atau dari bidang ilmu lainnya gitu. Nah, untuk itu mendiseminasikan kalau dari profesor riset ini biasanya melalui publikasi yang sebelumnya diseminarkan ya, dalam bentuk seminar, dalam bentuk workshop, juga dalam bentuk training-training yang isinya merupakan hasil-hasil penelitian yang sudah didapat sehingga bisa diterapkan dan membantu khususnya peserta-peserta yang memang memiliki pengetahuan sedikit terkait itu, dan itu dibantu oleh para peneliti atau profesor riset. Selain itu juga khususnya di Majelis Profesor Riset kita mengadakan yang namanya Prof Talk, Profesor Talk, yang bentuknya itu webinar secara daring, dan di situ kita pilih tema khusus yang beberapa profesor riset akan menyampaikan terkait dengan tema tersebut, solusi masalah dan apa solusinya, dan bisa diikuti oleh siapapun. Dan itu secara rutin juga kita adakan oleh Majelis Profesor Riset. Ya, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh BRIN sendiri ya, dalam menggapai, merangkul masyarakat luas terkait hasil-hasil riset yang sudah dilakukan ya, Prof. Ya. Oke, nah Prof, berkaitan dengan kolaborasi antar riset, industri dan juga pemerintah kan memang menjadi kunci inovasi bagaimana BRIN melalui Majelis Profesor Riset itu bisa mendorong kolaborasi ini agar riset dan inovasi dapat menjadi solusi untuk tantangan yang dihadapi bangsa. Ya, jadi BRIN membuka kesempatan ya untuk kolaborasi ini, sangat mendukung, dan biasanya para peneliti atau para profesor riset ini mempunyai jaringan ya, komunitas khusus di bidang disiplin ilmunya. Nah, di situ mereka bisa memperkenalkan hasil-hasil penelitiannya atau bertukar mengenai pengetahuan, dan kemudian bisa mengundang kalangan industri dan juga pemerintah misalnya untuk melihat bahwa ini loh, kita bisa melakukan ini berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat, dan ini solusinya. Jadi memperbanyak pertemuan-pertemuan ya di tingkat nasional baik dengan industri, pemerintah atau stakeholders lainnya. Oke, jadi memang relasi atau networking itu sangat penting. Betul, ya untuk menggapai itu semua. Nah, tapi bagaimana nih Prof, pandangan Anda terhadap ekosistem riset di Indonesia saat ini, termasuk tantangan dalam pendanaan, infrastruktur, dan juga kebijakan? Ya, memang ini merupakan tantangan yang sampai saat ini masih dihadapi oleh para peneliti ya, terkait dengan pendanaan, kemudian infrastruktur dan kebijakan. Walaupun sebenarnya sudah tetap diperbaiki atau terus ditingkatkan ya, tapi pada kenyataannya masih belum cukup memadai. Mengingat negara kita kan cukup besar dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sumber-sumber pendanaan khususnya dari pemerintah itu
banyak ke pendidikan misalnya dari APBN kan 20% dan sebagainya itu. Nah, untuk penelitian sendiri memang masih menurut kami sih masih belum memadai. Nah, untuk itu memang perlu strategi-strategi tertentu. Selain itu infrastruktur juga sama ya. Peralatan-peralatan kita mungkin boleh dibilang agak ketinggalan ya dari segi modernisasi dibandingkan di luar ya, terutama yang teman-teman yang peneliti yang mengambil studi di luar ya, studi S2, S3 di luar negeri, biasanya mereka bisa menggunakan peralatan-peralatan yang cukup canggih ya dengan teknologi modern. Sementara di kita untuk pengadaannya itu kan cukup mahal, sehingga tidak semudah itu untuk mendapatkan peralatan seperti yang kita dapatkan ketika sekolah, misalnya kita studi dulu S2, S3 di luar negeri. Kebijakan juga selama ini mungkin sudah mulai ada yang berpihak kepada penelitian, misalnya dalam hal pajak ya, pembelian peralatan, penelitian bahan, karena untuk melakukan penelitian kita jelas memerlukan alat, kemudian untuk di laboratorium atau bahkan yang di lapangan pun itu memerlukan bahan-bahan kimia, dan kalau di kurs rupiah itu kan mahal sekali, ditambah pajak lagi ya. Nah, ini yang menyebabkan salah satu tantangan ya dalam ekosistem riset di Indonesia. Oke, itu kan tantangannya. Nah, Ya. kalau menurut Prof sendiri tuh apa solusinya supaya ekosistem riset di Indonesia ini ke depannya lebih maju dan berdaya saing khususnya di kancah global? Ya, tentu saja pertama dari segi pendanaan harus ditingkatkan. Ya, itu solusinya untuk kita bisa mencapai kemajuan ya. Kemudian juga peralatan ya harus diadakan, dan juga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penelitian. Nah, solusinya mungkin bisa dengan diversifikasi sumber dana, ya kan? Seperti dari luar negeri, kadang-kadang ada hibah ya seperti itu. Tapi memang mereka ada topik-topik yang spesifik ya tertentu, dan juga kita mungkin tidak begitu saja menerima dana itu karena pasti ada kepentingan ya di situ. Nah, kita harus berhati-hati karena Indonesia kaya akan sumber daya alam ya, karena ketidaktahuan atau karena kekurangan dana tadi dan peralatan, kita mungkin dengan mudah menerima sumber dana dari luar yang maksudnya mungkin untuk mengeksploitasi, mungkin bisa saja seperti itu. Jadi tetap harus ada kehati-hatian. Oke, itu solusinya ya, sangat menarik sekali. Nah, kalau bahas tentang menariknya nih ya, Prof ya. Belakangan ini kan memang banyak peneliti yang dikukuhkan sebagai profesor riset di usia yang cukup relatif muda ya, Prof ya. Nah, apakah ini menjadi sebuah fenomena yang mencerminkan optimisme terhadap riset di Indonesia, khususnya menuju cita-cita Indonesia emas di tahun 2045? Iya, jadi pada hari ini ada profesor riset yang kita kukuhkan yang usianya 36 tahun. Jadi masih di bawah 40 tahun. Ada beberapa yang sebelumnya juga, tapi ini yang termuda tadi 36 tahun. Dan ini menurut saya suatu hal yang positif dan mencerminkan optimisme ya, bahwa generasi muda sekarang itu mereka bersemangat, khususnya peneliti-peneliti muda ini, untuk meningkatkan kualitas mereka dan kuantitas penelitiannya ya. Jadi dengan publikasinya tadi cukup banyak publikasinya yang dicapai, itu berarti kan mereka semangat melakukan itu. Dan khususnya terkait dengan Cita Indonesia Emasnya 2045 ini kan terkait dengan sumber daya manusia ya, untuk maju dan sejahtera, mencapai Indonesia maju dan sejahtera, itu jelas adalah sumber daya manusia. Nah, si sumber daya manusia ini jelas harus memiliki pendidikan dan juga kesehatan. Nah, kalau dari segi pendidikan seperti tadi sudah saya jelaskan, untuk mencapai profesor riset ini mereka harus S3 ya levelnya. Nah, berarti kualifikasinya sudah tertinggi itu. Dan dengan usia muda menjadi profesor riset berarti sangat produktif sekali melakukan penelitian dan memberikan hasil yang dipublikasi ke publikasi internasional yang sangat bereputasi. Jadi untuk mencapai tadi Indonesia maju 2045 dan sejahtera, kontribusi dari si profesor riset muda ini menurut saya merupakan satu harapan ya ke depan untuk mencapai Cita Indonesia Emas 2045. Oke, semoga terwujud ya, Prof ya. Amin. Amin ya, Pak. Nah, sebagai penutup nih, Prof ya. Apa nih pesan yang ingin disampaikan dari Profesor kepada para peneliti muda dan yang
peneliti yang ada di Indonesia khususnya, agar mereka tuh tetap semangat berkontribusi dalam melakukan riset dan inovasi untuk bangsa Indonesia? Iya, jadi yang pertama tadi tetap semangat ya, memang harus tetap semangat, kemudian juga harus terus meningkatkan diri dengan berkolaborasi, melakukan presentasi, seminar-seminar di tingkat nasional dan internasional, membuat jaringan-jaringan ya, seperti itu. Kemudian juga jangan putus asa kalau misalnya jadi harus tetap tekun melakukan penelitian, karena tidak selalu penelitian yang kita tuju itu, yang kita inginkan itu sukses. Nah, ini mereka diharapkan seperti itu, peneliti-peneliti muda ini ya, supaya mereka tetap semangat, tetap maju, dan tetap menjadi agen perubahan untuk Indonesia maju. Oke, menarik sekali nih ya kawan BRIN ya. 3 pesan yang disampaikan oleh Profesor Gadis nih ya. Tetap semangat, terus berkarya, dan harus bisa menjadi agen perubahan. Wah, terima kasih Prof Gadis atas waktu dan kesempatannya bisa main-main ke sini, memberikan wawasan luar biasa dibagikan kepada kawan BRIN. Terima kasih Prof ya. Baik, terima kasih, sama-sama. Oke, melalui perbincangan hari ini kita semakin paham nih bahwa profesor riset memiliki peran strategis sebagai motor penggerak riset dan inovasi di Indonesia. Semoga diskusi ini menginspirasi generasi muda, industri, dan seluruh masyarakat untuk semakin mendukung kemajuan riset dan inovasi di Indonesia. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Berlian Irawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.